Apa kabar? Kembali lagi berjumpa zodiak Aries. Semoga tetap sehat dan bahagia dan semangat ya untuk zodiak Aries. Salam kopi hitam belum beli. Salam alien. Zodiak Aries menyerap aura yang matoi, yang meninggoy. Nah, gitu. Jadi harus begitu ya. Harus matoi, meninggoy. Nah, gitu. Nah, aura itu jadi tidak hanya dari yang hidup, tapi juga yang matoi dan meninggoy itu meninggalkan auranya itu. Nah, salah satu yang bisa menyerap daripada zodiak itu adalah zodiak Aries. Bisa jadi. Nah, gitu ya. Bisa jadi. Zodiak Aries ini menyerap aura tersebut. Karena apa? Karena zodiak Aries ini terkadang labil. Nah, yang labil itu mudah terpengaruh. Baik, misalkan kalau yang meninggoy yang matoynya itu yang baik, yang punya aura positif. Nah, kalau yang punya aura negatif nanti keserap juga ke zodiak Aries. Makanya kalau yang rajin-rajin ziarah kubur itu ke yang soleh ya, yang sayang ke kita, yang mencintai kita, itu aura cintanya itu nanti hmm, bisa seolah-olah itu menularkan, jadi kita hidup penuh cinta gitu ya, aura yang ceria. Nah itu jadi istilahnya meninggalkan kesan secara tidak langsung, pesan gaib. Nah, dari aura itu pesan gaibnya, dari aura ya, mau percaya mau enggak gitu ya. Makanya ada istilah eh, badan tiis. Tiis itu dalam segi tiis, apa, sial terus, ada yang sial terus tiis. Nah, di antara untuk mempositifkan yang negatif tadi, yang sial terus, itu dengan kita mengunjungi yang meninggoy itu, yang matoy, yang baik-baik, yang soleh. Nah itu jadi nanti nempel auranya gitu. Itu asumsi ya, jadi nanti bisa nempel auranya ke kita, menularkan aura tersebut, kan itu baik ya. Jadi kita bisa menafakuri menafakuri ketika di dekat kuburan itu kan bisa menafakuri jasa-jasanya para pahlawan ya, ziarah ke para pahlawan, ziarah ke orang-orang yang dianggap apa tuh namanya, memiliki kelebihan, memiliki berkat ya, memiliki keramat ya. Nah itu bisa menularkan juga ke kita ketika kita misalkan bertafakur, oh begini begini. Apalagi kita membaca misalkan sejarah hidupnya, apalagi kita misalkan bertanya tentang masa hidupnya, ternyata dia rajin mencari ilmu, ternyata dia rajin dermawan, pemurah untuk memberi ke siapapun, nggak pilih-pilih. Nah gitu ya. Nah itu nanti kan, oh kita jadi penyadaran. Nah penyadaran ini nanti membangkitkan aura positif. Nah itu dari penyadaran itu. Kan penyakit itu datang ketika kita, penyakit itu nggak akan pergi dari dalam diri ketika kita tidak mengakui bahwa kita sakit. Nah, makanya kalau kita selamanya gengsi, untuk mengakui bahwa kita tuh misalkan sulit jodoh, bahwa kita tuh sulit, ya memang sulit gitu, perlu bantuan orang lain, ya tetap aja si penyakitnya itu ada dalam diri. Kecuali kita sudah mengakui. Nah disitulah ketika sudah mengakui ya kita, apa tuh, berobat. Nah kan gitu ya, berobat. Inti utamanya mengakui, menyadari diri. Nah itu kan namanya kesadaran juga, menyadari diri bahwa ternyata kita itu sakit, sial terus, jodoh sulit, usaha nggak melejit, gitu-gitu aja.
Nah, kalau nggak mengakui ya sampai kapanpun ya gitu aja, nggak ada perubahan. Padahal hidup ini dinamis kan, dinamis, terus bergerak, terus menjadi, terus berubah kan gitu ya. Asalnya nggak berhuis, sekarang ada huisan kan gitu. Dulu kecil sekarang tinggi kan gitu. Nah, ada perubahan. Nah itu ya. Nah, jadi kalau yang pengen aura positif ya, kalau yang suka ziarah itu baik ke ziarah ke orang-orang yang memang dianggap punya berkat. Kalau punya berkat, berkat itu kan tambah-tambah kebaikan ya. Jadi dia punya punya sesuatu untuk diberikan. Nah itu kalau ziarah ke yang punya berkat, jadi dianggap nih oleh suatu masyarakat ini punya berkat, berarti punya kelebihan. Nah kelebihan itu nanti kan kalau kita ziarah ke situ nanti ke kita juga berkatnya kan gitu. Betul enggak? Nah, beda dengan yang nggak punya berkat gitu ya, beda dengan yang nggak punya berkat. Itu yang nggak ada kelebihan, mau apa yang dikasihin. Yang meninggoy juga ya perlu didoakan gitu ya, dia sendiri perlu didoakan. Ya mendoakan itu perlu perlu sih buat siapapun, baik yang hidup atau yang sudah meninggoy ya. Nah, gitu ya, berbagi doa itu baik ya. Jangan pelit, betul nggak? Jangan pelit itu, saling mendoakan. Nah itulah ketersalingan, hidup ini kan ketersalingan ya. Zodiak Aries, ramalannya zodiak Aries. Nah itu ramalannya, mudah-mudahan sukses selalu ya di tahun 2025 ini, nggak ada halangan lah, perdagangannya lancar lah gitu ya. Yang masih, yang kesulitan mencari kerja, semoga dapat pekerjaan, digaji. Nah dagangannya laku. Wah gitu ya. Semoga saja semuanya kan dalam ketersemogaan, sehat selalu.